Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah engkau merasa sesak di dada karena tidak paham dalil? Pernahkah engkau merasa rendah karena tidak bisa menjelaskan istilah-istilah seperti qadim, kalam, atau istiwa? Apakah karena itu engkau merasa imammu kecil? Padahal tidak sedikit orang awam yang tak bisa menjelaskan, namun wajah mereka bersinar dalam salat dan hati mereka tenang dalam sujud. Lalu, siapa yang lebih mulia? Yang bicara tinggi soal kalam Allah, atau dia yang menangis dalam munajatnya malam-malam? Imam Al-Ghazali mengawali petunjuknya dengan sederhana, bahwa seorang mukmin tidak dituntut menjadi ahli ilmu kalam untuk menjadi muslim yang benar. Cukup ia meyakini kalimat tauhid, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Keyakinannya pada Rasul cukup menjadikannya membenarkan seluruh sifat-sifat Allah, bahwa Allah itu hidup, maha kuasa, maha tahu, maha mendengar, maha melihat, bahwa Allah berkehendak dan berbicara, namun tidak menyerupai makhluk. Ia tidak wajib memikirkan apakah kalam Allah itu qadim atau baru. Tidak perlu memusingkan apakah ilmu Allah itu sifat zat atau sifat fi'il. Selama hatinya menerima kebenaran dan lisannya membenarkan tauhid, maka ia adalah seorang mukmin, tanpa harus menguasai debat dan dalil. Dulu ada seorang badui datang kepada Rasulullah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak bisa menghafal apa yang kau jarkan kepada sahabatmu, tapi aku yakin Allah itu satu dan aku mencintai Rasulnya." Rasulullah tersenyum dan bersabda, "Engkau bersama yang engkau cintai." Badui itu bukan ahli tafsir. Ia bukan penghafal dalil, namun cintanya kepada Allah dan Rasulnya telah cukup mengantarkannya kepada surga. Saudaraku, berapa banyak dari kita yang memaksa diri masuk ke dalam samudera ilmu yang dalam, padahal perahu iman kita belum cukup kuat. Kita mencari tahu bagaimana Allah istiwa, bagaimana kalamnya, apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan, padahal para salaf dahulu menghindari pembahasan ini, karena takut kehilangan rasa tunduk dalam hati. Mereka berkata, "Berimanlah sebagaimana Allah sebutkan dalam kitabnya dan Rasul sampaikan dalam sunnahnya, tanpa menanyakan bagaimana." Iman yang polos tapi bersih, iman yang tidak butuh rumitnya logika, karena hatinya sudah tenang oleh cahaya tauhid. Imam Al-Ghazali menyebut ini sebagai keyakinan global, yakni keimanan sebagaimana yang diyakini bangsa Arab dan masyarakat awam terdahulu yang tidak tergelincir dalam debat panjang filsafat. Mereka tidak tahu istilah qadim, tapi mereka tahu siapa Rabb mereka. Mereka tidak paham nuzul dan istiwa, tapi mereka tahu bahwa Allah maha tinggi dan dekat. Kalaupun muncul kegelisahan, mereka mencari penjelasan yang sederhana, bukan agar mereka menang debat, tapi agar mereka bisa tenang saat sujud. Imam Al-Ghazali berkata, "Dalil tidak akan sempurna, kecuali jika hatimu mengerti pertanyaan dan jawabannya, karena jika hatimu belum sampai, lalu engkau paksa mencerna sesuatu yang samar, maka hatimu justru akan ingkar, pemahamanmu akan kabur, dan imanmu perlahan bisa retak. Maka cukupkan dirimu dengan keyakinan yang diterima para ulama salaf. Jangan mencoba mencari-cari hakikat yang tidak diminta oleh Allah dan Rasulnya. Sibukkan dirimu dengan amal saleh. Sibukkan dirimu dengan memperbaiki hati. Karena keselamatan iman bukan di atas podium debat, tapi dalam tangisan doa dan ketundukan hati." Namun, saudaraku, kalau sesuatu yang samar tetap engkau bahas, dan engkau paksakan akal untuk menjangkaunya, hatimu bisa menolak, dan pemahamanmu justru akan kabur. Bukan karena hatimu bejat, tapi karena medan ini memang bukan tempat bagi hati yang lemah. Sebab, kesamaran itu terkadang tampak seolah jelas, tapi jawabannya pelik, membingungkan, dan sukar dipahami akal manusia yang terbatas. Oleh karena itu, para ulama salaf lebih memilih diam. Mereka tak ingin membahas ilmu kalam secara rinci, bukan karena tak mampu, tapi karena mereka mengutamakan keselamatan iman masyarakat awam. Imam Al-Ghazali memberi perumpamaan yang luar biasa. Membicarakan ilmu kalam kepada orang awam, kata beliau, seperti membiarkan anak kecil bermain di tepi sungai yang deras. Mungkin niatnya baik, tapi jika anak itu terpeleset, dia bisa tenggelam. Demikianlah ilmu kalam. Indah jika dipegang oleh orang yang kuat iman dan tajam ilmunya,
tapi bisa menyesatkan bila dibahas oleh yang belum matang jiwanya. Adapun orang-orang tertentu yang diberi kemampuan, mereka seperti perenang yang mahir, yang bisa menyelam dalam samudera pembahasan tanpa takut tenggelam. Namun tetap saja, laut ini penuh arus yang bisa membuat orang sombong. Berapa banyak orang merasa dirinya pintar, hingga mengira sudah tahu segala tentang Allah. Ia membantah, membela, berdalil, dan berargumen. Padahal jiwanya belum lurus, akhlaknya belum tunduk, dan ilmunya tidak menambah takut kepada Allah. Hanya segelintir saja yang benar-benar menempuh jalan salaf, yakni mereka yang beriman seperti iman para sahabat. Tanpa banyak bertanya bagaimana, tanpa sibuk mencari dalil untuk setiap hal. Mereka berkata, "Kami beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Apapun yang dikabarkan kami benarkan." Mereka tidak sibuk mengumpulkan argumen, tapi sibuk memperbaiki diri. Mereka tidak duduk lama dalam debat, tapi menangis lama dalam tahajud. Inilah jalan selamat, jalan yang tidak membuat akal sombong tapi membuat hati tunduk. Dan sungguh, lebih baik memiliki iman yang sederhana, tapi membuatmu menangis dalam sujud, daripada punya dalil setinggi langit, tapi hatimu mati dari rasa takut kepada Allah. Saudaraku, iman bukanlah kumpulan dalil tapi ketundukan hati. Iman bukan sekadar hafalan istilah, tapi air mata yang jatuh dalam sujud panjang. Dan ketahuilah, tidak ada yang lebih dicintai Allah selain hamba yang tunduk, percaya, meski tidak banyak bicara. Jika engkau merasakan kesejukan dalam nasihat ini, jika engkau ingin terus berada di jalan salaf, yang ilmunya menenangkan hati dan mendekatkan kepada Allah, maka jangan lupa, like video ini karena itu bentuk syukurmu kepada ilmu. Share video ini agar lebih banyak hati yang tercerahkan. Dan subscribe channel ini karena kami akan terus menyampaikan hikmah-hikmah dari para ulama dengan gaya yang menenangkan jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.